Kita angkat yuk. Ini sebagai pembuktian bahwa natur sistem kali ini kawan, perakaran tanaman pakis batu berada di bagian atas karena kita sediakan media air bagian bawah. Kita cek perakarannya, kalau memang perakarannya menembus bagian bawah, itu berarti tanaman ini memang sangat berani dengan air. Tetapi pada dasarnya tumbuhan lumut, berasal dari tumbuhan lumut adalah pakis batu salah satunya. Akan kita bedakan jenisnya adalah mungkin ini adalah jenis tumbuhan lumut memang air ataupun tumbuhan lumut darat. Akan kita buktikan setelah beberapa bulan kita teknik vegetatif care seperti ini. Ini tujuannya agar kita semuanya mengetahui persis tumbuhan lumut setelah adanya tumbuhan lumut, kemudian tumbuhan lain termasuk tumbuhan pakis, tumbuhan kedua itu sebenarnya identik kehidupan di air atau hanya memerlukan air atau oksigenatur dan oksigen kasa halus. Ini maksud saya kawan, biar kita mantap. Nah, kita angkat. Kita angkat seperti ini. Nah, kita angkat. Kita lihat media yang kita sengaja celupkan air, apakah perakarannya tumbuhan pakis ini menembus batas sehingga mampu berkolaborasi dengan air tumbuhan pakis batu ini. Ternyata tidak kawan, kita cek nanti. Nah, ini airnya, ini sudah beberapa berbulan-bulan. Biasanya tanaman itu kalau memang mampu juga tumbuh di media air, tentu saja dengan seperti ini akarnya akan menembus sampai ke dasar air. Tapi kelihatannya tumbuhan pakis batu ini tidak. Tetapi tumbuhan ini juga perlu air, juga oksigenator, oksigen kasa halus. Tetapi kita buktikan ternyata tidak. Kita cek aja bagian bawah kawan. Nah, ini kawan, barangkali terlihat jelas di kamera. Nah, ini kita lihat tidak ada perakaran yang menembus batas air. Jadi ini air, tercelup media air. Nah, ini sampai batasan sini ternyata tidak ada akar yang menembus sampai batas air. Kita cek juga tidak ada yang menembus. Berarti pertumbuhan tanaman pakis batu ini kawan, kalau lama tercelup air, tergenang air akan musnah bersama perakarannya. Oleh sebab itu tanaman perlu cukup air, cukup matahari. Tetapi jangan sampai perakarannya itu sampai tercelup air berhari-hari. Tentu tanaman pakis batu akan musnah. Ini bukti kawan. Jadi kita punya vegetatif care teknik ini tujuannya juga seperti itu. Di samping perakarannya sendiri berada di bagian atas, terpenuhinya unsur oksigen, tetapi juga kita bisa mengetahui tumbuhan kita, tanaman koleksi kita dengan jelas bahwa tumbuhan yang kita rawat itu sebenarnya memang mampu enggak bertumbuh kembang dengan media air yang berlebih. Rata-rata tanaman itu kalau dengan media air saja itu kadang-kadang sudah mampu tumbuh, yaitu mampu hidup kawan. Berarti zat perangsang tumbuh atau perangsang hidup pada sebuah tanaman adalah air, yang mengandung dari endapan oksigen adalah air. Juga air sangat penting untuk tanaman. Tetapi melihat bukti kenyataan seperti ini, tumbuhan pakis batu ternyata sudah berbulan-bulan saya lakukan trying media tanam kawan. Media tanam tercelup media air, penyediaan air bagian bawah, ternyata perakarnya tidak mampu menembus. Ini salah satu bukti tanaman ini memang tidak boleh tercelup media air berlebih, mungkin akan musnah. Dengan bukti trying seperti ini. Nah, fokus Naturplant kali ini kira-kira seperti itu agar sahabatku sendiri cara merawat tidak sembarangan.
ada karakter spesifikasi khusus untuk tanaman, di mana tanaman itu memerlukan suplai energi air. Nampak dengan jelas perakaran tumbuhan pakis batu ini tidak mampu menembus bagian bawah. Kalau mampu menembus bagian bawah berarti tanaman ini juga mampu hidup di tempat berair. Ternyata tidak, kawan. Ini bukti. Sudah berbulan-bulan, tetapi akan saya teruskan. Barangkali dalam saat tertentu karakter ini bisa berubah dengan berjalannya waktu. Ini terus yang kita lakukan agar rawatannya jelas. Kalau tumbuhan unik, tumbuhan kedua setelah tumbuhan lumut yaitu tumbuhan pakis ini, bagaimana kehidupannya. Tentu melihat kondisi yang seperti ini, jadi ketika banyak air masih banyak tumbuh-tumbuhan yang mampu hidup, tetapi untuk tumbuhan pakis itu tentu memerlukan tempat yang lembab, yang mungkin energi seimbang, energi air, oksigen juga lain-lain. Barulah tumbuhan pakis itu berada, yang diawali dengan tumbuhan lumut. Jadi tumbuhan pakis ini tidak mungkin tumbuh kembang tanpa sekitarannya ditumbuhi tumbuhan lumut dulu, baik itu tumbuhan lumut yang ada di batu atau tumbuhan lumut darat. Jadi bukti seperti ini, tumbuhan pakis memang pakis darat memang, atau ini yang saya sebut sebagai pakis batu, memang perakarannya belum menembus ke atas, jadi tidak tembus. Tentu kehati-hatian kita untuk tanaman pakis batu agar tidak tergenang air, kecuali dengan teknik seperti ini. Ini menjaga kondisi agar nutrisi hara dari air yang dibutuhkan selalu terpenuhi. Kita bentuk vegetatif care teknik dengan memanfaatkan bekas galon air minum seperti ini. Sekali lagi, banyak tanam-tanaman dengan media seperti ini cukup nutrisi dan hara sehingga tanaman tumbuh kembang, tapi berbeda dengan tanaman pakis batu. Tetap memerlukan air, tetapi dengan air yang berlebih tergenang, tumbuhan pakis batu akan musnah. Hati-hati punya tanaman pakis batu. Tanaman ini sangat sulit untuk dibudidaya atau dirawat. Kebanyakan air musnah, kekurangan air pun akan musnah. Kecuali dalam pertumbuhan masa lalu, di mana suhu, kelembapan juga semuanya sangat alami, sangat natur. Tentu tanaman ini adalah jenis tanaman idola. Juga bisa kita manfaatkan untuk tanaman hias. Tunas umbinya tiada dua keindahannya, banyak bulu-bulu, ini sangat sensitif, jangan pernah dipegang oleh tangan, ini bisa musnah. Juga ini bisa kita jadikan tanaman sayur, kalau kita ambil bonggolnya lantas kita sayur, tetapi akan membawa kemusnahan. Jadi kemusnahan tanaman tumbuhan pakis itu memang mungkin dari binatang-binatang pemakan rumput juga akan menyukai tumbuhan ini. Juga faktor binatang satwa, misalnya satwa hutan lain-lain. Juga satwa jenis spesies yang memamah biak juga mungkin menyukai tanaman ini, sehingga tanaman ini pertumbuhannya sangat kurang dari masa ke masa, waktu ke waktu. Oleh sebab itu, untuk kita semua, tanggung jawab kita, walaupun sebagai tanaman hias di pot, kita akan selalu melihat tumbuhan pakis, tumbuhan unik, tumbuhan langka, pertumbuhan di masa lalu selalu ada sampai zaman kapanpun. Sebab ini adalah pertumbuhan yang hanya di geografis yang menarik, yaitu punya musim kemarau dan musim penghujan, terutama di negeri kita. Tentu tanaman ini tanaman yang subur sebagai pertumbuhan di masa lalu. Semoga bermanfaat, kawan. Kita terus eksplor tumbuhan ini dengan sampling yang apa adanya. Tentu jangan sampai kekurangan air, kawan. Usahakan pertumbuhan tunasnya itu cukup air, cukup oksigen, juga cukup matahari. Jadi cukup matahari, matahari juga membantu pertumbuhan. Misalnya perkembangbiakan generatifnya dari buah ataupun tunas. Itu sangat penting fungsi matahari.